sebagai patung Palindo, itu yang paling besar, itu beratnya sampai 10 tonan mungkin ya. Tingginya yang tersembul di tanah itu bisa berapa tuh, 3-4 meter, tapi ke bawahnya kelihatannya masih beberapa meter juga ke bawah. Itu disebut sebagai Palindo, itu di Lembah Badak. Mungkin itu yang paling terkenal. Kita pernah survei di patung Palindo misalnya, kemudian kita survei memakai geolistik, ternyata di bawahnya kelihatannya masih banyak gitu ya, bentukan-bentukan atau patung-patung megalit atau kalamba barangkali yang tertimbun di dalam tanah gitu. Dalam dunia industri modern, memotong granit bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan mata gergaji berlian untuk menghasilkan potongan presisi. Lalu bagaimana dengan membuat lingkaran sempurna berdiameter 3 meter? Bagaimana melumbangi bagian tengahnya secara simetris dengan dinding yang relatif rata? Membuat kalamba-kalamba itu perlu teknologi canggih ya, nggak mungkin pakai pahat sih. Kalau pahat sih udah saya bilang sih nggak mungkin lah. Dan teknologi zaman sekarang pun luar biasa sulitnya gitu ya. Itu pun harus khusus. Kan Di jantung Sulawesi Tengah, tersembunyi di antara pegunungan dan lembah luas, berdiri ratusan batu raksasa yang hingga hari ini belum sepenuhnya terjelaskan. Patung setinggi 4 meter, bejana granit berbentuk silinder sempurna, struktur bukit yang diduga piramida. Semua ini berada di kawasan megalitik yang membentang di Lembah Bada, Lembah Besoa, dan Lembah Napu. Narasumber dalam video ini adalah geolog Indonesia, Profesor Dhani Hilmanata Wijaya, yang akan mengungkapkan berbagai temuan lapangan, dugaan struktur monumental hingga hipotesis keterkaitan kawasan ini dengan peradaban purba Sundaland. Apakah ini hanya situs megalitik biasa? Ataukah jejak peradaban besar yang hilang di telan zaman? Ya barangkali Sulawesi itu merupakan bagian dari peradaban Sundaland. Kemudian kalau ada bencana besar, itu seperti dijadikan sebagai sanktuari lah begitu ya, jadi tempat amannya gitu ya, tempat evakuasi kalau menurut kita sekarang. Kawasan situs megalitik prasejarah yang dilindungi di dalam Taman Nasional Lorelindo terdapat 3 lembah besar yang secara geografi terpisah, namun secara budaya tampak terhubung, yaitu Lembah Napu, Lembah Besoa, dan Lembah Bada. Ketiganya berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian sekitar 700-900 meter di atas permukaan laut. Secara morfologi lembah-lembah ini merupakan dataran luas yang relatif datar, dikelilingi perbukitan dan pegunungan curam. Posisi geografis seperti ini secara alami menjadikannya wilayah yang terlindungi dan strategis untuk hunian jangka panjang. Banyak artefak ditemukan tertimbun tanah sedalam beberapa meter, tersembunyi di hutan belukar, berada di tepi dan dasar sungai, bahkan muncul di lahan persawahan masyarakat. Artinya, yang terlibat hari ini kemungkinan hanya puncak gunung es. Nah, di 3 lembah besar ini kita menemukan banyak sekali megalitiknya, tinggalan megalitik ya, berupa ada banyak patung-patung dan juga kita sebut sebagai kalamba ya, jadi vas atau berbentuk silinder. Itu semuanya dari batuan granit, jadi ada patung-patung granit dan ada kalamba itu tadi, seperti silinder begitu ya, yang di tengahnya juga ada bolong. Kemudian bentuknya macam-macam juga, ukirannya juga macam-macam. Demikian juga yang patungnya itu ada wajahnya, kemudian ada seperti bentuk tangannya begitu ya, dan rupanya pun macam-macam dan ada namanya juga. Nah, misalnya yang patungnya yang paling terkenal itu disebut sebagai patung Palindo, itu yang paling besar. Itu beratnya sampai 10 tonan mungkin ya. Nah, kemudian ada patung lain yang disebut sebagai Tadulako, itu di Lembah Besoa.
itu patungnya pakai seperti mahkota gitu ya, seperti mahkota raja begitu. Kalau orang lokal atau para arkeolog menyebutnya sebagai panglima perang lah gitu ya, Badulako. Itu yang sekarang menjadi nama jadi universitas di Palu itu. Nah, tapi selain itu banyak sekali yang sudah ditemukan. Patung-patung dan kalama megalit itu sampai berapa, lebih dari 300-an lah gitu ya, tersebar di 3 lembah besar itu. Dan menurut arkeolog setempat dan menurut perkiraan kita juga, kelihatannya masih banyak yang belum ditemukan. Apakah itu ada berada di hutan, kemudian kita juga melihat di sungai-sungai di dasarnya atau di tepinya ada banyak berserakan gitu aja gitu ya, belum jadi situs. Di sawah-sawah pun bahkan ada banyak kalama dengan patung-patung itu. Jadi kemungkinan bisa sampai ribuan gitu ya, seperti itu. Jadi intinya kita bicara tentang satu situs megalitik atau kawasan megalitik yang seperti di Pulau Paskah misalnya, Pulau Easter Island itu kan ribuan ya. Dan bentuk tangannya pun itu ada kesamaannya juga gitu ya. Jadi itu satu situs yang sangat luar biasa, satu situs yang sangat besar. Cuma sayangnya memang eksplorasinya masih terbatas lah begitu ya, pemetaan keberadaan situsnya, kemudian juga umur absolut dari labnya juga belum ada gitu. Jadi narasinya masih terbatas. Itu sebabnya walaupun ini satu tinggalan megalitik yang luar biasa, tapi belum banyak dikenal oleh dunia internasional. Bahkan masyarakat Indonesia pun mungkin kebanyakan tidak tahu gitu ya. Yang menarik, artefak-artefak ini tidak terkonsentrasi dalam satu pusat tunggal. Mereka tersebar di berbagai titik, tetapi tetap berada di dalam satu sistem lembah yang saling berdekatan. Ini menimbulkan pertanyaan arkeologis penting. Apakah ini satu peradaban terpusat, atau jaringan komunitas besar yang saling terhubung? Sayangnya, pemetaan menyeluruh berbasis lidar dan survei arkeologi sistematis belum dilakukan secara komprehensif. Banyak area belum dieksplorasi secara ilmiah. Inilah sebabnya meskipun skalanya sangat besar, kawasan ini belum masuk dalam literatur arkeologi global. Padahal, potensinya setara dengan kompleks megalitik besar di dunia. Jika dibandingkan dengan situs megalitik dunia lainnya, skala kawasan ini tidak kecil. Luas sekali itu ya, luas sekali. Kan ada 3 lembah itu ya. Kalau lembah kan ada lembah Badak, Besoa, Napu. Nah, yang paling besar tuh lembah Napu. Napu tuh berapa itu diameternya sampai mungkin ada sampai 20 atau 25 km mungkin ya diameternya. Kalau lembah Besoa itu lebih kecil, mungkin sampai 15-an. Lembah Badak sekitar entah 15-an juga mungkin ya. 15 km persegi diameternya. Kalau yang Napu itu mungkin lebih sampai 40 km mungkin. Jadi ini besar, 3 lembah besar ya. Di tengah hamparan sawah dan dataran sunyi lembah Bada, berdiri sebuah sosok batu yang diam, namun seolah menatap lurus, melintasi ribuan tahun sejarah. Namanya adalah Palindo. Tingginya sekitar 4 meter di atas permukaan tanah. Wajahnya sederhana namun kuat. Matanya bulat besar, ekspresinya tidak mudah ditafsirkan. Namun yang paling mencengangkan bukanlah bentuknya, melainkan berat dan materialnya. Palindo terbuat dari granit padat. Granit adalah salah satu batuan paling keras di kerak bumi. Patungnya yang paling terkenal itu disebut sebagai patung Palindo, itu yang paling besar. Itu beratnya sampai 10 tonan mungkin ya. Tingginya yang tersembul di tanah itu bisa berapa tuh, 3-4 meter, tapi ke bawahnya kelihatannya masih beberapa meter juga ke bawah. Itu disebut sebagai Palindo, itu di lembah Badak. Mungkin itu yang paling terkenal. Kita pernah survei di patung Palindo misalnya, kemudian kita survei memakai geolistik, ternyata di bawahnya kelihatannya masih banyak gitu ya, bentukan-bentukan atau patung-patung megalit atau kalama barangkali yang tertimbun di dalam tanah gitu. Seperti yang Palindo itu kan kita bisa estimasikan meter kubikannya ya, dikalikan saja berat jenis granit itu kan 3,4 gram per cm kubik. Nah itu keluarnya sekitar 10 tonan untuk Palindo ya, dan itu pun kita hanya mengukur yang ada di permukaan tanah aja. Tapi kalau kita memperhitungkan bahwa ke dalamnya itu masih ada 2-3 meter lagi, berarti beratnya bisa sampai lebih dari 15 ton. Itu untuk Palindo aja, dan itu posisinya berada di tengah lembah ya.
Dan ya kita tahu source-nya ada di situ juga, tapi di perbukitan, dan itu cukup jauh, bisa sampai ya beberapa kilo, bahkan sampai 10-20 km jauhnya. Jadi intinya selain motongnya susah, dan juga ada teknologi pengangkutannya juga tidak mudah ya. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana batu sekeras ini dipahat menjadi bentuk figur manusia raksasa? Lalu pertanyaan berikutnya bahkan lebih sulit. Bagaimana batu seberat belasan ton ini dipindahkan dari sumbernya? Sumber granit berada di perbukitan sekitar lembah dengan jarak bisa mencapai 10 hingga 20 km. Itu berarti batu ini tidak terbentuk di tempatnya berdiri sekarang. Ia dipindahkan tanpa roda modern, tanpa derek hidrolik, dan tanpa alat berat. Sejauh ini tidak ditemukan bukti sistem transportasi kuno seperti rel kayu permanen, jalur batu khusus, atau struktur mekanik yang menjelaskan proses pemindahan tersebut. Apakah mungkin ratusan orang menariknya menggunakan kayu gelondongan? Mungkinkah menggunakan teknik tuas dan kemiringan lereng? Atau adakah metode lain yang belum kita pahami? Apakah ada metode pemanasan dan pendinginan ekstrim untuk memecah batu? Atau adakah pengetahuan teknik yang hilang dari catatan sejarah? Palindo bukan satu-satunya. Di lembah-lembah sekitarnya terdapat ratusan patung granit lainnya. Beberapa memiliki mahkota, beberapa berbentuk silindris, beberapa bahkan memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat khas. Nah, di sana tuh yang lebih istimewa, salah satu yang istimewanya tuh ada yang disebut sebagai, ada istilahnya tuh, tapi itu seperti menhir ya, menhir ya, yang batu lingga ya, seperti batu lingga gitu, tapi di atasnya itu ada arcanya, ada bentuk seperti manusianya gitu ya. Nah, saya pikir itu, saya nggak tahu di tempat lain ada, tapi di Sulawesi itu ada yang seperti itu. Kalau di tempat lain di Indonesia nggak ada, jadi itu juga satu hal yang unik. Mengapa gaya artistiknya konsisten? Apakah ini karya satu generasi atau peradaban yang berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun? Semakin dalam kita menganalisisnya secara teknis, semakin banyak pertanyaan muncul. Sejarah seringkali menunjukkan bahwa manusia prasejarah mampu melakukan pekerjaan luar biasa dengan metode sederhana namun cerdas. Namun di sisi lain, ketika melihat Palindo berdiri sunyi di tengah lembah, sulit untuk tidak bertanya, apakah kita benar-benar memahami kemampuan peradaban masa lalu? Ataukah ada bab dalam sejarah teknologi manusia yang belum sepenuhnya terungkap? Palindo tidak berbicara, ia tidak meninggalkan catatan tertulis. Ia hanya berdiri seolah menunggu kita menemukan jawabannya. Jika patung-patung raksasa di Lembah Bada sudah cukup untuk memancing pertanyaan, maka Kalamba justru membawa kita ke tingkat teka-teki yang berbeda. Di tengah hamparan lembah dan sawah, berdiri bejana-bejana batu raksasa berbentuk silinder. Masyarakat setempat menyebutnya Kalamba, sepintas bentuknya sederhana, sebuah tabung batu besar dengan lubang di bagian tengah. Namun ketika diamati lebih dekat, kompleksitasnya mulai terlihat. Diameter beberapa Kalamba mencapai 3 meter, dindingnya tebal, terbuat dari granit padat, bagian dalamnya tidak kasar atau acak, melainkan relatif halus dan cukup simetris. Beberapa bahkan memiliki struktur bertingkat di bagian dalam seolah-olah dirancang dengan perhitungan tertentu, bukan sekedar dilubangi secara kasar. Salah satu Kalamba bahkan memiliki ukiran wajah yang oleh sebagian pengamat modern disebut menyerupai figur alien. Apakah ini benar-benar representasi makhluk asing? Ataukah hanya interpretasi kontemporer terhadap simbol kuno yang belum kita pahami? Ya, Kalamba itu pun macam-macam. Ada yang Kalamba yang memang di tengahnya tuh dibolongin aja seperti silinder gitu ya. Tapi ada juga hanya setengahnya, kemudian ada seperti nampannya gitu di dalamnya tuh. Jadi ada strukturnya juga di dalam, nggak polos besar gitu aja. Nah kemudian itu kan ada tutupnya. Nah di tutupnya pun ada banyak macam, ada yang polos. Nah, kemudian ada juga yang ada ukiran ya kita sebut patung atau apa gitu ya, di atasnya itu dihiasin dan ukirannya sangat bagus. Ada yang menyerupai seperti apa ya, binatang seperti monyet atau bukan atau apa. Bahkan ada satu Kalamba yang ukirannya itu seperti ukiran alien gitu, ininya bentuk mukanya. Yang membuat Kalamba semakin membingungkan bukan hanya bentuknya, melainkan materialnya. Kalamba dibuat dari granit. Sebagai batuan baku intrusif, granit memiliki struktur kristalin yang sangat keras.
Dalam dunia industri modern, memotong granit bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan mata gergaji berlian untuk menghasilkan potongan presisi. Lalu bagaimana dengan membuat lingkaran sempurna berdiameter 3 meter? Bagaimana melumbangi bagian tengahnya secara simetris dengan dinding yang relatif rata? Bagi saya sebagai geologis yang menarik itu gimana buatnya itu ya, karena itu kan batuannya granit. Batuan granit itu sangat keras. Jadi untuk membuat batuan granit menjadi kalamba yang silinder itu luar biasa susahnya ya. Motongnya pakai apa? Karena kan seperti kita tahu di pabrik-pabrik marble yang bikin tehel marble itu dia kan pakai yang gergaji yang bulat melingkar begitu ya. Jadi dipotong gitu ya, dipotong sebatuan slabnya itu. Nah, kalau lurus bisa pakai itu. Tapi kalau membuat melingkar itu gimana caranya? Ya kita bilang mustahil kalau bisa pakai pakai perkakas yang pakai gergaji bundar itu. Nah, kemudian bikin lubang di dalamnya tuh gimana? Itu lebih susah lagi. Jadi barangkali kalau pakai teknologi yang sekarang ya, itu barangkali hanya bisa dibuat oleh laser atau oleh yang ini memakai rantai yang pakai diamond bead, pakai mata diamond. Karena harus pakai diamond, kalau nggak pakai diamond susah banget untuk tembus ke granit. Jadi intinya sih membuat kalamba itu perlu teknologi canggih ya, nggak mungkin pakai pahat sih. Kalau pahat sih udah saya bilang sih nggak mungkin lah. Dan teknologi zaman sekarang pun luar biasa sulitnya gitu ya. Itu pun harus khusus. Kan yang mempunyai chainsaw yang pakai diamond pun itu kan nggak banyak di sini. Nggak banyak perusahaan yang punya itu ya, apalagi laser. Jadi itu kan sudah satu teknologi yang khusus ya. Jadi ya itulah, kalau kita melihat fisiknya dari kalamba dan patung-patung besar itu, rasanya sih mustahil memakai perkakas yang sederhana ya. Banyak sekali kan, sampai ratusan bahkan ya, itulah menurut hemat saya itu sampai ribuan. Dan disinilah misteri semakin dalam. Kalamba bukan satu atau dua objek unik, mereka tersebar di 3 lembah besar, Lembah Napu, Lembah Beso, dan Lembah Bada dalam jumlah ratusan. Beberapa peneliti bahkan memperkirakan jumlah aslinya bisa mencapai ribuan jika seluruh area berhasil dipetakan secara menyeluruh. Apakah semua ini dibuat dalam satu periode waktu, ataukah berlangsung selama berabad-abad? Apakah teknik yang digunakan murni berbasis alat sederhana dengan metode abrasif yang sangat efektif? Ataukah ada teknologi atau pengetahuan teknik yang belum sepenuhnya kita pahami? Hingga kini belum ditemukan jejak alat khusus, bengkel produksi atau sistem kerja yang menjelaskan secara rinci bagaimana kalamba-kalamba ini dibuat. Yang kita miliki hanyalah objeknya, batu granit raksasa berbentuk silinder, presisi, berat, dan sunyi. Dan semakin lama kita memandangnya, semakin sulit menghindari satu pertanyaan mendasar. Apakah kemampuan teknologi masyarakat masa lalu jauh lebih maju daripada yang selama ini kita asumsikan? Jawabannya mungkin tersembunyi bukan pada spekulasi, melainkan pada penelitian lebih lanjut, pada penggalian, eksperimen, arkeoteknologi, dan penanggalan ilmiah yang lebih akurat. Hingga saat itu tiba, kalamba akan tetap berdiri sebagai teka-teki batu diam, masif, dan menantang pemahaman kita tentang sejarah teknologi manusia. Ada satu bukit, kemudian ada dinding granitnya gitu ya, kemudian di sekelilingnya tuh banyak sekali kalamba-kalamba dan patung-patung itu tadi. Kita sudah lihat juga bukit itu dan ya itu sangat potensial sebagai satu tinggalan monumen besar atau berupa bangunan di sana. Siap ada kenaikan muka air laut yang tiba-tiba ada migrasi manusia dari Sundaland ke Sulawesi gitu ya. Itu seperti dijadikan sebagai sanktuari lah gitu ya, jadi tempat amannya gitu ya, tempat evakuasi kalau menurut kita sekarang. Ya siapa tahu.